Proses manajemen sumber daya manusia. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ekonomi. Resesi yang terjadi pada tahun 2008 memaksa banyak pengusaha untuk mengurangi biaya dengan memotong tenaga kerja mereka. Dalam banyak kasus, karyawan dengan masa kerja 20 tahun atau lebih mendapati bahwa pekerjaan mereka telah diberhentikan. Pada kasus lain, pada musim panas 2018, tingkat pengangguran di Amerika Serikat telah turun menjadi 3,9%. Hampir setiap orang yang menginginkan pekerjaan dapat menemukannya, dan pemilik usaha mendapati mereka harus meninggalkan bisnis mereka karena mereka tidak dapat menemukan pekerja. Pasang surut ekonomi dan perubahan siklus bisnis secara langsung mempengaruhi organisasi sumber daya manusia. Ketika terjadi penurunan, manajemen sering dipaksa untuk mengurangi staff, memotong gaji, dan mengatur kembali aktivitas kerja. Ketika ekonomi yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat, manajemen harus menaikkan upah dan meningkatkan tunjangan untuk mencari pensiunan, memberikan pelatihan internal, dan membuat adaptasi lain untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang berkualitas. Lalu yang kedua yaitu demografi. Beberapa tahun yang lalu, Kepala Pembangkit Tenaga 2.500 karyawan BMW khawatir tentang potensi penurunan produktivitas di masa depan yang tak terhindarkan karena tenaga kerja yang semakin menua. Saat itulah, eksekutif perusahaan memutuskan untuk mendesain ulang pabriknya agar pekerja yang lebih tua nyaman dengan pekerjaannya. Dengan masukan dari karyawan, mereka menerapkan perubahan fisik di tempat kerja, misalnya lantai kayu baru untuk mengurangi ketegangan sendi dan kursi khusus untuk duduk atau bersantai dalam waktu singkat yang akan mengurangi keausan pada tubuh mereka. Organisasi lain di seluruh dunia juga sedang mempersiapkan untuk perubahan saat baby boomer pensiun. Perusahaan sedang membuat rencana sukses, membawa pensiunan sebagai konsultan, dan meningkatkan upaya pelatihan silang untuk mempersiapkan pekerja muda dalam mengisi kekosongan tersebut. Seperti pada kasus tadi, tren demografi kemungkinan akan mempengaruhi praktik SDM. Selanjutnya yaitu serikat buruh. Pada tahun 2018, pekerja kereta api di Prancis memulai pemogokan berkeliling selama berbulan-bulan secara nasional yang menciptakan gangguan luas pada layanan kereta api lokal. Alasannya, pemerintah Prancis berusaha merombak sistem kereta apian yang dikelola oleh negara yang mencangkup pemutusan pekerjaan untuk jaminan hidup bagi staf kereta api yang tergabung dalam serikat pekerja. Contoh ini menggambarkan pengaruh serikat pekerja dan bagaimana mereka dapat menciptakan tantangan bagi manajemen. Serikat pekerja sendiri adalah organisasi yang mewakili pekerja dan berusaha melindungi kepentingan mereka melalui perundingan bersama. Dalam organisasi yang berserikat, banyak keputusan SDM ditentukan oleh kesepakatan perundingan bersama, yang biasanya mendefinisikan hal-hal seperti sumber perekrutan, kriteria perekrutan, promosi dan pemberhentian, kelayakan pelatihan, dan praktik disiplin. Lalu, yang selanjutnya yaitu hukum dan aturan. Praktik sumber daya manusia organisasi diatur oleh undang-undang suatu negara, dan apabila tidak mengikuti peraturan undang-undang tersebut dapat dikenakan sanksi. Keputusan mengenai siapa yang akan dikerjakan atau karyawan mana yang akan dipilih untuk program pelatihan, kompensasi apa yang diberikan kepada karyawan harus dibuat tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, maupun disabilitas. Pengecualian hanya dapat terjadi dalam keadaan khusus. Hukum dan peraturan sumber daya manusia jelas mempengaruhi praktik organisasi dan membatasi kebijaksanaan manajerial. Dan karena tutupan di tempat kerja semakin menargetkan supervisor serta organisasi, oleh karena itu semua manajer perlu mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan yang sesuai dengan undang-undang. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi dan memilih karyawan yang kompeten. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau human resource. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang cakap di tempat yang tepat. Perencanaan SDM memerlukan dua langkah. Yang pertama adalah menilai sumber daya manusia saat ini.
Seorang manajer dalam memilih calon karyawannya pasti akan melewati beberapa tahap. Tahapan awal yang dilakukan manajer, mereka akan mengumpulkan informasi terkait calon karyawan, seperti nama, pendidikan, pelatihan, pekerjaan sebelumnya, bahasa yang digunakan, kemampuan khusus, dan keterampilan khusus. Selanjutnya, seorang manajer melakukan analisis pekerjaan terhadap calon karyawan mereka. Penilaian ini ditujukan untuk mendefinisikan pekerjaan dan perilaku yang diperlukan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Informasi untuk analisis pekerjaan dikumpulkan dengan mengamati secara langsung di tempat kerja, mewawancarai karyawan secara individu atau kelompok, dan menyuruh karyawan mengisi kuesioner atau mencatat kegiatan sehari-hari dalam buku seharian. Setelah analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah seorang manajer menjelaskan deskripsi pekerjaan dan spesifik pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan suatu pekerjaan, biasanya berisi konten pekerjaan, lingkungan, dan kondisi kepegawaian. Sedangkan spesifik pekerjaan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk berhasil melakukan pekerjaan tertentu. Langkah yang kedua ada memenuhi kebutuhan SDM di masa depan. Kebutuhan SDM masa depan ditentukan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi. Setelah menilai kemampuan, calon karyawan manajer dapat memperkirakan area di mana organisasi akan kekurangan staf atau kelebihan staf. Baik, berikut adalah lanjutan proses pemilihan karyawan. Yang pertama ada rekrutmen dan dekrutmen. Jika ada lowongan karyawan, manajer harus menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan untuk membimbing mereka dalam perekrutan. Perekrutan sendiri didapatkan dari beberapa sumber, seperti internet, referensi karyawan, situs perusahaan, perekrutan mahasiswa, dan perekrutan profesional organisasi. Di sisi lain, jika perencanaan SDM menunjukkan surplus karyawan, manajer mungkin ingin mengurangi tenaga kerja organisasi melalui dekrutmen. Dekrutmen dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemecatan, PHK, memindahkan SDM, mengurangi minggu kerja, perputaran karyawan, pensiun dini, dan job sharing. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Seleksi yang baik, tentu seorang manajer akan menerima seseorang yang berkompeten di dalam bidangnya dan menolak seseorang yang tidak berkompeten di dalam bidangnya. Akan tetapi, dalam proses seleksi juga terkadang terdapat masalah, seperti seorang manajer malah menerima seseorang yang tidak berkompeten di bidangnya, atau malah tidak menerima seseorang yang berkompeten di bidangnya. Di dalam seleksi sendiri, terdapat istilah validasi dan reliabilitas. Perangkat seleksi yang valid dicirikan oleh hubungan yang terbukti antara perangkat seleksi dan beberapa kriteria yang relevan. Federal Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang manajer menggunakan skor tes untuk memilih karyawan kecuali bukti yang jelas menunjukkan bahwa setelah bekerja, individu dengan nilai yang lebih tinggi di tes ini mengungguli individu dengan nilai yang lebih rendah. Memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Karyawan baru harus menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, serta dilatih dan diberikan pengetahuan demi melakukan pekerjaan dalam cara yang konsisten dengan tujuan organisasi. Karyawan saat ini harus menyelesaikan program pelatihan demi meningkatkan atau memperbarui keterampilannya. Demi aklimatisasi dan tugas memperbaiki perbaikan ini, MSDM memanfaatkan orientasi dan pelatihan. Yang pertama, orientasi. Seseorang yang baru memulai kerja juga membutuhkan jenis perkenalan seperti tantangan pekerjaan dan organisasinya. Perkenalan ini disebut orientasi. Ada dua jenis orientasi, yaitu yang pertama orientasi unit kerja. Orientasi unit kerja yaitu memperkenalkan karyawan dengan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian tujuan kerja, dan memperkenalkan karyawan baru tersebut dengan rekan kerjanya. Yang kedua, orientasi organisasi, yaitu menginformasikan karyawan baru tentang tujuan perusahaan, riwayatnya, filosofinya, prosedurnya, dan peraturannya. Orientasi ini juga mencakup kebijakan SDM
yang relevan dan mungkin mengunjungi fasilitas-fasilitas perusahaan. Banyak organisasi yang memiliki program orientasi formal, sementara yang lainnya menggunakan pendekatan informal, di mana manajer menyerahkan karyawan baru kepada senior dari suatu kelompok kerja yang kemudian memperkenalkan karyawan baru tersebut dengan rekan-rekan kerjanya, serta menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut pekerjaannya. Lalu ada juga program orientasi intensif, seperti yang dilakukan di Randstad USA, yaitu perusahaan staffing yang berlokasi di Atlanta. Orientasi yang sukses akan menghasilkan transisi dari pihak luar menjadi pihak dalam yang membuat karyawan baru tersebut merasa nyaman dan mudah beradaptasi, menurunkan kecenderungan kinerja pekerjaan yang buruk, dan mengurangi kemungkinan pengunduran diri yang mendadak hanya setelah 1 atau 2 minggu bekerja. Kemudian pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan merupakan aktivitas MSDM yang penting. Ketika permintaan pekerjaan berubah, keterampilan karyawan juga harus berubah. Pada pelatihan ini, tentu manajerlah yang bertanggung jawab dalam memutuskan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan karyawan, kapan mereka membutuhkannya, dan jenis pelatihan apa yang harus diambil. Adapun jenis-jenis pelatihan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama umum, meliputi keterampilan komunikasi, pemrograman, dan aplikasi sistem komputer, layanan pelanggan, pengembangan eksekutif, pengembangan dan keterampilan manajerial, pengembangan diri, penjualan, keterampilan supervisi, serta pengetahuan dan keterampilan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu khusus, meliputi keterampilan pekerjaan hidup dasar, kreativitas, pendidikan konsumen, kesadaran budaya dan keanekaragaman, perbaikan penulisan, perubahan tata kelola, kepemimpinan, wawasan produk, keterampilan presentasi atau berbicara di depan publik, keamanan, etika, pelecehan seksual, kemampuan membangun tim, dan sebagainya. Kemudian dalam pelatihan karyawan juga ditemukan yang namanya metode pelatihan. Meskipun pelatihan karyawan bisa dilakukan dengan cara tradisional, banyak organisasi yang mengandalkan pada metode pelatihan yang berbasis teknologi, karena keterampilan aksesibilitas dan biayanya dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan semua metode pelatihan tersebut, para ahli meyakini bahwa semakin banyak organisasi yang akan menggunakan aplikasi e-learning dan mobile dalam menyampaikan informasi penting, serta meningkatkan keterampilan karyawan. Yang berikutnya ada mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja baik. Perusahaan telah mengarahkan manajer untuk fokus pada pencapaian karyawan. Setelah sebuah organisasi menginvestasikan dana signifikan dalam rekrut, memilih, mengorientasikan, dan melatih karyawan, perusahaan ingin menjaga mereka, terutama yang kompeten dan berkinerja tinggi. 2 kegiatan Human Resource Management yang berperan dalam bidang ini adalah mengelola kinerja karyawan dan mengembangkan program kompensasi dan manfaat yang sesuai. Yang pertama, mengelola kinerja karyawan. Manajer perlu tahu apakah karyawan mereka melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan efektif. Sistem manajemen kinerja menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Metode penilaian kerja. Sebagian besar manajer mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan memberikan tinjauan kinerja kritis kepada karyawan yang kurang berprestasi. Meskipun menilai kinerja seseorang tidak pernah mudah, terutama dengan karyawan tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik, manajer dapat menggunakan salah satu dari 7 metode penilaian kinerja yang berbeda. Yang pertama, esai tertulis. Evaluator menulis deskripsi kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerja masa lalu, dan potensi, serta memberikan saran untuk perbaikan. Yang kedua, ada critical incident. Evaluator berfokus pada perilaku yang memisahkan kinerja yang efektif dan tidak efektif. Lalu yang ketiga, ada skala penilaian grafis, yaitu metode populer yang mencantumkan serangkaian faktor kinerja dan skala inkremental, serta evaluator menilai karyawan pada setiap faktor. Yang keempat, ada behaviorally and goal rating scale, yaitu pendekatan populer yang menggabungkan elemen dari insiden kritis dan skala peringkat grafis. Evaluator menggunakan skala peringkat. Lalu yang kelima ada perbandingan multi-person. Karyawan dinilai dibandingkan dengan orang lain dalam kelompok kerja.
Yang kelima ada manajemen by objective, yaitu karyawan dievaluasi tentang seberapa baik mereka mencapai tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada penilaian 360 derajat, yaitu penilaian yang memanfaatkan umpan balik dari supervisor, karyawan, dan rekan kerja. Yang kedua ada mengembangkan program kompensasi dan manfaat yang sesuai. Mengembangkan sistem kompensasi yang efektif dan tepat adalah bagian penting dari proses Human Resource Management. Ini dapat membantu menarik dan mempertahankan individu yang kompeten dan berbakat yang membantu organisasi mencapai misi dan tujuannya. Selain itu, sistem kompensasi organisasi telah terbukti berdampak pada kinerja strategisnya. Manajer harus mengembangkan sistem kompensasi yang mencerminkan perubahan sifat pekerjaan dan tempat kerja untuk membuat orang termotivasi. Kompensasi organisasi dapat mencakup berbagai jenis penghargaan dan manfaat seperti upah pokok dan gaji, pembayaran insentif, dan manfaat serta layanan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dan tunjangan karyawan meliputi masa kerja dan kinerja karyawan, jenis pekerjaan yang dilakukan, jenis usaha atau industri, serikat pekerja, padat karya atau modal, filosofi manajemen, lokasi geografis, profitabilitas perusahaan, dan ukuran perusahaan. Banyak organisasi bagaimanapun menggunakan pendekatan alternatif untuk menentukan kompensasi, yaitu yang pertama, pembayaran berbasis keterampilan. Keterampilan memberi penghargaan kepada karyawan atas keterampilan dan kompetensi pekerjaan yang dapat mereka tunjukkan. Jenis sistem pembayaran ini cenderung lebih sukses dalam organisasi manufaktur daripada di organisasi layanan dan organisasi yang mengejar inovasi teknis. Yang kedua ada pembayaran variabel. Banyak organisasi menggunakan sistem pembayaran variabel di mana kompensasi individu bergantung pada kinerja. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola perampingan perusahaan. Perampingan atau downsizing adalah kebijakan eliminasi terencana atas berbagai karyawan dalam suatu organisasi. Kebijakan downsizing dipengaruhi oleh kondisi ekonomi perusahaan maupun nasional. Misalkan ketika perusahaan mengalami resesi ekonomi dan penurunan pasar, maka salah satu opsi untuk meningkatkan labanya atau mengurangi bebannya yaitu dengan mengurangi kelebihan karyawan. Cara manajer mengelola downsizing dengan baik, yaitu memperlakukan seseorang dengan hormat, berkomunikasi secara jujur dan terbuka terhadap karyawan yang bertahan maupun tidak, mengikuti undang-undang yang mengatur uang pesangon, menyediakan konseling atau dukungan bagi karyawan yang masih bertahan, merombak ulang peran karyawan berdasarkan latar belakang dan talenta masing-masing, berfokus pada peningkatan semangat kerja, memiliki rencana untuk mengisi job desk yang kosong agar tidak mengurangi semangat kerja karyawan. Dengan manajer mengelola downsizing dengan baik, maka manajer dapat mengurangi dampak negatif dari downsizing. Yang kedua, mengelola pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual menurut EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan akibat dorongan seksual yang secara eksplisit atau implisit mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau suasana individu. Perusahaan harus memberikan edukasi terhadap karyawannya mengenai pelecehan seksual agar menghindari tuntutan pelecehan seksual pastinya dan juga tidak mengganggu kinerja perusahaan tersebut. Ketiga, mengelola keseimbangan kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan. Manajer yang mengayomi harus mengakui bahwa karyawan tidak meninggalkan keluarga dan kehidupan pribadinya ketika bekerja. Oleh karena itu, perusahaan menawarkan tunjangan yang ramah keluarga. Tunjangan yang ramah keluarga adalah tunjangan yang mengakomodasi kebutuhan karyawan dalam menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Akan tetapi, manajer juga harus mempertimbangkan preferensi tunjangan untuk masing-masing karyawan, karena setiap karyawan pastinya mempunyai perbedaan preferensi. Yang terakhir, mengendalikan biaya sumber daya manusia. Mengendalikan biaya sumber daya manusia dengan mempertimbangkan biaya yang ada, terutama biaya perawatan kesehatan karyawan dan biaya rencana pensiun karyawan. Yang pertama, mengendalikan biaya perawatan kesehatan karyawan. Perusahaan selalu mengusahakan agar perawatan kesehatan terkendali dengan cara menyediakan peluang bagi karyawan menjalani gaya hidup
yang sehat. Perusahaan melakukannya dengan memberikan insentif keuangan hingga program kesehatan dan kebugaran yang disponsori oleh perusahaan. Yang kedua, biaya rencana pensiun karyawan. Perusahaan juga selalu mengusahakan agar biaya rencana pensiun karyawan terkendali, karena isu pensiun berdampak langsung terhadap keputusan SDM. Di satu sisi, perusahaan ingin menarik karyawan baru dengan menyediakan tunjangan yang layak, akan tetapi organisasi juga harus menyimbangkan hal ini dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam menanggung pensiun karyawan. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya, dan mohon maaf jika kami terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.